Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Maulana Akil Wicaksono dengan NIM 2011210127 dari kelas PAI 2A. Baiklah, kami di sini akan membahas mengenai neuroscience dan pengembangan manusia. Yang pertama yaitu mengenai penelitian pengembangan manusia. Hasil dari penelitian di Bazelton pada anak sejak dalam kandungan itu memang banyak menyingkap takbir yang menakjubkan mengenai otak manusia. Kecerdasan ditentukan oleh otak. Memberikan stimulasi pendidikan yang tepat itu dapat mencerdaskan otak. Kecerdasan itu dikembangkan tidak hanya dalam kecerdasan intelektual saja, tetapi melalui emosional, sosial, dan kecerdasan lainnya. Yang kedua yaitu mengenai pembentukan otak. Lempengan otak itu dibentuk dari sel-sel embrionik pada usia kehamilan 15 hari. Usia kehamilan 16 minggu, otak itu mulai berfungsi. Pada usia 24 minggu, bagian korteks masih halus dan belum terlihat adanya lipatan-lipatan. Pada usia 16, terbentuk lempengan neural yang berkembang menjadi otak dan sumsum tulang belakang. Dan pada usia 9 bulan, di sanalah bagian yang belum ada mulai terbentuk dan mulai terlihat sempurna lipatan-lipatan yang belum ada. Baik, yang selanjutnya itu mengenai faktor yang mempengaruhi pengembangan prenatal otak. Pembentukan otak merupakan hasil dari perpaduan antara cetak biru atau genetik dengan faktor lingkungan. Faktor genetik itu merupakan faktor dari gen orang tua atau faktor internal. Sedangkan faktor dari luar itu adalah faktor dari diri anak, seperti kecukupan makan, kecukupan gizi, dan lain sebagainya. Baiklah, yang terakhir yaitu mengenai pengembangan postnatal otak. Sel-sel otak itu bertambah setelah lahir, tetapi pembentukan myelin dan hubungan antara sel syaraf terus berlangsung. Jumlah sel syaraf otak orang dewasa sampai 100 miliar dan sel glia sekitar 1 triliun. Semakin banyak jumlah hubungan sel syaraf, semakin cerdas otaknya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuswandi, NIM saya 2011210024. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh saudara Maulana Akil. Yang mana pembahasan yang saya sampaikan di sini yaitu sel saraf dan kinerjanya, kemudian otak dan bagian-bagiannya, kemudian otak kiri dan otak kanan, dan yang terakhir otak triune. Pembahasan yang pertama yaitu sel saraf dan kinerjanya. Inti dari otak adalah sel saraf otak yang berfungsi untuk mengenali, memproses, dan merespons serta mengkoordinasi rangsangan terhadap otak. Kemudian yang kedua yaitu otak-otak dan bagian-bagiannya. Marian Demon, peneliti otak dari University California di Berkeley, menyatakan ataupun membagi otak menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu prefrontal cortex, kemudian temporal lobe, kemudian motor cortex, parietal lobe, occipital lobe, kemudian cerebellum atau otak kecil, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu medula. Selain dari 7 yang telah disebutkan di atas, terdapat 3 tambahan. Yang pertama yaitu sistem limbik, kemudian yaitu hipotalamus dan hipofisis. Yang ketiga, pembahasan yang ketiga yaitu otak kiri dan otak kanan. Otak kiri memiliki fungsi sebagai logis, kemudian linear, kemudian mengenai angka, detail, dan kata-kata. Otak kanan mempunyai fungsi sebagai dimensi, kemudian intuisi dan imajinasi. Dan yang terakhir yaitu mengenai otak triune. Otak triune di sini yaitu otak dipisahkan menjadi 3, yaitu otak atas, tengah, dan bawah. Yang mana otak triune di sini yaitu tiga otak tersebut menjalankan fungsinya, kemudian bekerja sama antara satu sama lain, yang secara maksimal itu dinamakan dengan otak triune. Oke, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh saudari Yola Novela. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Novela dengan nomor 2011210014 akan melanjutkan pemaparan materi pada kelompok kami, yaitu tentang yang pertama, indera sebagai alat input otak. Terdapat beberapa reseptor di dalam tubuh. Indera merupakan alat pemasukan data bagi otak. Indera mengubah rangsangan menjadi arus listrik atau impuls yang selanjutnya dialirkan ke otak. Terdapat beberapa indera di dalam tubuh. Yang pertama, kulit, yaitu yang berfungsi sebagai sensor peraba. Yang kedua, telinga yang berfungsi sebagai sensor pendengaran dan keseimbangan. Yang ketiga,
mata berfungsi sebagai sensor penglihatan. Yang keempat, hidung berfungsi sebagai sensor pembau. Yang kelima, lidah yang berfungsi sebagai sensor pengecap. Subjudul yang kedua yaitu kerja otak sebagai pusat berpikir, terbagi menjadi 8. Yang pertama, menerjemahkan informasi dari indera dan atau organ. Yang kedua, memperoleh informasi. Yang ketiga, menyimpan informasi. Yang keempat, merecall informasi. Yang kelima, mengontrol gerakan. Yang keenam, mengontrol bahasa. Yang ketujuh, mengontrol emosi. Dan yang kedelapan, mengontrol hormonal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.